Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah kedengeran ya? Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Terdengar tapi kecil. Kecil ya? Kalau sebentar. Oke. Ini sudah terdengar jelas? Cukup. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab. Jadi saya bisa memastikan suara saya terdengar. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat bertemu kembali di webinar Sang Juara School. Kali ini episodenya Malaysia nih. Ketemu lagi dengan saya Deva dari Sang Juara School. Di sini akan menemani narasumber, menemani Mas Falah di sini nanti untuk menjelaskan tentang kuliah di Malaysia, gitu ya. Oke, karena ternyata sore ini nggak bisa lama-lama nih, saya nggak perlu lama-lama juga ya jadinya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung via chat atau di akhir sesi kalau memang mau open mic silahkan ya. Nanti tinggal bilang aja, Kak saya mau tanya gitu ya. Oke, sekarang saya mau langsung teruskan aja ke Mas Falah. Karena ternyata sore ini yang seharusnya kita sampai jam 4:30, kita hanya bisa sampai jam 4 sore ya. Jadi gunakan waktu sebaik-baiknya, kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan gitu ya. Oke, silakan Mas Fala. Oke, baik teman-teman semuanya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Falah. Ini sudah kelihatan share screen-nya? Sudah kelihatan. Oke, baik. Nah, sore ini saya akan presentasi atau menjelaskan tentang atau sharing juga tentang peluang teman-teman semuanya untuk kuliah di Malaysia. Jadi kalau di Sang Juara School itu ada 3 negara tujuan ini sementara, jadi ada Turki, Cina, dan Malaysia. Nah, saat ini di episode Malaysia ini saya akan menjelaskan tentang peluang untuk bagi teman-teman semuanya untuk kuliah ke Malaysia. Jadi nanti mulai kampusnya apa saja yang bisa didaftarin, kemudian saya cara daftarin apa aja, kenapa Malaysia, dan sebagainya. Gitu. Oke, nah jadi kuliah di Malaysia ini merupakan salah satu pilihan alternatif bagi teman-teman yang mau kuliah ke luar negeri kayak gitu. Nah, Malaysia ini menjadi sangat menarik karena satu tentunya pendidikannya berkualitas kayak gitu, dimana kalau misalnya kita lihat kayak gitu dari 10 besar kampus terbaik di ASEAN kayak gitu, itu mostly atau kebanyakan ada kampus-kampus dari Malaysia kayak gitu teman-teman semuanya. Jadi teman-teman bisa cek kalau misalnya ranking terbaik universitas yang ada di ASEAN kayak gitu, nah itu didominasi nomor 1-2-nya tentunya Singapura, kemudian setelah itu nomor 3 dan selanjutnya itu didominasi sama kampus-kampus yang ada di Malaysia. Itu. Oleh karena itu Malaysia ini sangat menarik. Dan yang kedua adalah dekat sekali dengan Indonesia. Dimana kalau misalnya teman-teman kuliah di Malaysia, teman-teman hanya perlu ya naik pesawat sekali jalan kayak gitu udah bisa sampai 1 jam 2 jam kayak gitu. Jadi sama kayak penerbangan di dalam negeri kayak gitu. Jadi misalnya mau pulang sebulan sekali atau misalnya weekend ada acara pulang, nah itu nggak terlalu bermasalah juga kayak gitu. Nah kemudian selanjutnya adalah kalau misalnya kita ngomong kuliah luar negeri, tentunya teman-teman pastinya akan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda ketika teman-teman dibanding kalau kuliah di dalam negeri. Jadi mulai dari networking, kemudian setelah itu wawasan yang lebih terbuka karena tentunya lebih banyak teman dari berbagai macam negara, kayak gitu, budayanya juga beda, belajar bahasa juga. Jadi kalau yang di Malaysia, karena nanti kelasnya internasional, maka teman-teman akan sekelas dengan banyak dari negara-negara yang lainnya juga, kayak gitu. Sehingga nantinya ketika teman-teman lulus, nah teman-teman bahasanya juga sudah oke, bahasa asingnya bertambah kemampuannya, kemudian setelah itu wawasannya juga lebih luas, dan networkingnya ini yang utama. Jadi teman-teman punya networking dari beberapa negara gitu. Dan yang paling penting adalah kalau misalnya kita bicara tentang kuliah ke luar negeri,
itu hal yang paling pertama yang harus dipastikan adalah mentalitas teman-teman. Jadi teman-teman harus mandiri. Nah, ketika di luar negeri teman-teman akan jadi pribadi yang lebih mandiri juga. Kayak gitu. Nah, ini juga menjadi hal yang menarik. Kenapa kok kuliah di Malaysia kayak itu? Jadi kalau misalnya di Indonesia gitu, kita ketahui bahwa kalau misalnya mau masuk ke PTN kayak gitu, nah itu ada SNMPTN, ada SBMPTN, ada tes tulisnya lah ya kalau SBMPTN. Nah kalau yang di Malaysia ini nggak perlu tes teman-teman semuanya. Teman-teman cukup menggunakan seleksi berkas saja, nilai rapot maupun nilai biasanya ijazah gitu. Jadi kalau misalnya di ijazah apa sih SKHUN ya kalau dulu ya. Nah kalau yang tahun lalu mungkin nilai ujian sekolah gitu. Nah itu. Kemudian kalau dari segi biaya hidup, nah itu 11-12 sama di Indonesia tentunya. Kalau misalnya teman-teman hidup di kota-kota besar di Indonesia, nah itu biayanya hampir sama kalau teman-teman kuliah di Malaysia. Dan ini juga fakta yang menarik juga bahwa Malaysia ini merupakan negara ke-12 tujuan favorit dari mahasiswa seluruh dunia untuk melanjutkan perkuliahannya. Jadi kalau misalnya apa namanya dibilang ya Malaysia merupakan salah satu negara yang favorit karena memang kualitasnya bagus, kemudian setelah itu bagi orang Indonesia sendiri dekat. Nah itu yang penting. Dan yang terakhir adalah kurikulum standar industri. Jadi di Malaysia ini kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan industri sehingga ketika teman-teman belajar di kampus kayak gitu, nah itu udah siap untuk masuk ke industri gitu teman-teman semuanya. Nah ini fakta kuliah di Malaysia kayak itu, ini yang menarik juga, jadi 50% HRD di Indonesia pernah meng-hire setidaknya satu karyawan yang lulusan Malaysia, 5.000 beasiswa dan keringanan biaya kuliah akan harus diberikan oleh pemerintah Malaysia kepada pelajar Indonesia secara khusus. 62% siswa yang tamat kuliah dari Malaysia merasa mendapatkan pengembangan diri, skill, kepemimpinan, dan organisasi. Nah ini fakta-fakta berdasarkan survei yang dibuat. Gitu. Nah ini kalau misalnya kita ngomong tentang biaya hidup sehari-hari kuliah di Malaysia. Kalau misalnya kita ngomong tentang tempat tinggal gitu, nah ketika teman-teman kuliah di Malaysia gitu, ada beberapa pilihan, jadi bisa tinggal di apartemen, bisa di asrama kampus, bisa di kos atau kontrak rumah juga bisa kayak gitu. Jadi kalau misalnya ini sebagai contoh di Mahsa University kayak gitu, nah itu biaya asrama kampusnya sekitar per bulannya 1.750 gitu. Nah, kalau kos juga hampir sama juga gitu. Jadi biaya tempat tinggalnya sekitar rata-rata di apa namanya kampus-kampus, saya pikir rata-rata antara 1 sampai 2 jutaan kayak gitu per bulannya. Nah, itu hampir sama kalau misalnya teman-teman kos di kota-kota besar di Indonesia. Nah, kemudian setelah itu adalah makanan. Nah, ini karena memang Malaysia ini budayanya mirip dengan Indonesia, 11-12 secara geografis juga nggak berbeda jauh. Oleh karena itu, teman-teman nggak perlu untuk adaptasi lagi tentang makanan. Jadi biasanya kalau misalnya kita kuliah ke Cina atau ke Turki, nah itu teman-teman biasanya ya butuh adaptasi untuk makanan gitu. Tapi kalau misalnya di Malaysia, nasi Padang banyak, kemudian setelah itu ya selera orang Indonesia hampir sama lah ya, 11-12 kayak gitu. Nah itu, dan juga biaya makannya juga nggak terlalu mahal kayak itu. Kalau misalnya sekali makan kayak gitu, nah sekitar 20 sampai 35 ribuan kayak gitu. Sehingga ya hampir sama kalau misalnya sekali lagi kalau teman-teman hidup di kota-kota besar di Indonesia gitu. Nah ini dari sisi transportasinya hampir sama saya pikir dengan kota-kota besar di Indonesia. Jadi sekali lagi enaknya kuliah di Malaysia adalah teman-teman tidak perlu beradaptasi terlalu banyak tentang kehidupan teman-teman karena ya memang 11-12 dengan di Indonesia. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bahasa yang digunakan perkuliahan itu bahasa apa Kak? Kayak gitu. Nah kalau di Malaysia sendiri bahasa yang digunakan selama perkuliahan nanti adalah bahasa Inggris kayak gitu. Kalau misalnya bahasa Indonesia, bahasa Melayu, nah teman-teman perlu kuasai juga bahasa Melayu karena ini nanti bahasa kehidupan teman-teman di sana. Tapi bahasa Melayu ya 11-12 kan sama
bahasa Indonesia, cuma mungkin beda beberapa kata dan juga beberapa beda logatnya saja gitu. Sehingga sekali lagi ini sangat membantu kalau teman-teman mau kuliah di Malaysia, adaptasinya nggak terlalu bermasalah. Gitu. Nah, kemudian setelah itu kalau dari segi keamanan, saya pikir kita sudah paham bahwa Malaysia seperti halnya dengan Singapura kayak gitu, dan juga seperti saat ini Indonesia di kota-kota besar kayak itu, keamanannya juga sudah cukup terjamin kayak itu, di mana banyak CCTV dan juga penegak hukum saya pikir juga bekerja dengan baik. Nah, ini jadi kalau misalnya tanya pilihan untuk kampus yang bisa didaftar di Malaysia apa aja Kak kayak gitu. Nah, ini pilihannya teman-teman semuanya. Jadi ada UTM. UTM ini fokus teknik, jadi kayak ITB-nya Malaysia. Kemudian ada USM, ada UUM, ada USIM, ada UPM, ada Infrastruktur University Kuala Lumpur atau UKL biasanya. Kemudian ada UTEM, kemudian UCSI, dan ada MMU, Monas, Quest, dan juga Mahsa. Nah, dimana kalau misalnya yang Monas, Quest, dan Mahsa ini kita fokusnya untuk program studi kedokteran saja, kayak gitu. Jadi kita open pendaftarannya untuk program studi kedokteran saja yang Monas, Quest, dan juga Mahsa, kayak gitu. Nah, pada kesempatan sore ini mungkin saya akan, karena memang waktunya agak pendek, saya akan lebih menjelaskan tentang yang ada di sini. Nah, untuk di 3 kampus ini, Monas, Quest, dan juga Mahsa, saya pikir nanti akan saya jelaskan lebih detail di kesempatan selanjutnya. Ya, nanti lebih fokus bagi teman-teman semuanya. Nah, di Malaysia sendiri teman-teman semuanya, sama kayak di Indonesia ada public university atau universitas negeri, dan juga ada private university atau universitas swasta. Nah, bedanya di Malaysia ini kebanyakan private university yang ada di Malaysia itu adalah cabang, kayak gitu, bukan kebanyakan ya. Banyak private university di Malaysia itu adalah cabang kampus-kampus yang ada di Eropa, di Amerika, di Australia, kayak gitu, dan itu buka cabang di Malaysia. Sebagai contoh dari Monash University itu. Nah, Monash University ini di Australia, kemudian setelah itu dia buka cabang di Malaysia. Pendidikannya ya sama kayak gitu dengan kampus utamanya, cuma ini adalah kampus cabangnya. Nah, kita bicara tentang profil kampusnya, ada beberapa yang mau saya jelaskan. Jadi yang pertama ada UPM. Nah, kalau di Malaysia country rank-nya adalah di nomor 2. Kalau di dunia 132, ini lebih baik daripada kampus di Indonesia apapun, UPM cara ranking ya. Nah, ini fakultas dan jurusannya ada agriculture, kemudian setelah itu ada veterinary medicine, ada forestry, ada economic and management. Itu. Kemudian setelah itu ada educational studies, engineering, dan juga faculty of science. Kemudian setelah itu ada USM. USM ini country rank-nya nomor 3. Itu sekali lagi ini secara peringkat dunia masih lebih baik daripada universitas-universitas yang ada di Indonesia, di mana ini ranking dunia 142. Nah, ini fakultasnya arts, ada science, ada engineering. Kemudian setelah itu UTM. Nah, UTM ini kalau bisa dibilang adalah ITB-nya Malaysia, gitu. Country rank-nya 5, buat rank-nya 187. Nah, karena dia fokusnya adalah engineering, maka jurusan-jurusan yang ditawarkan adalah jurusan-jurusan yang berkaitan dengan teknik kayak gitu, dan juga ada beberapa yang bisnis gitu. Jadi seperti kayak di Indonesia ITB, ITS kayak gitu. Nah, itu kan teknik, ada juga bisnisnya dikit, nggak banyak, mempunyai satu fakultas atau beberapa jurusan aja. Kemudian setelah itu dan juga science gitu. Nah, ini pilihan kalau misalnya teman-teman mau kuliah di UTM. Kemudian setelah itu ini adalah UUM, Universitas Islam Internasional Malaysia. Itu country rank-nya 12. Nah, ini cocok bagi teman-teman yang mau kuliah atau mendalami ilmu Islam di Malaysia atau di luar negeri kayak gitu. Jadi kalau misalnya bisa dibilang ini adalah UIN-nya Malaysia
Kemudian setelah itu adalah USIM. Nah, ini sama kayak UM tadi. Jadi USIM ini juga menawarkan banyak sekali jurusan-jurusan dan juga fakultas yang berkaitan sama agama. Jadi ada Quranic and Islamic Studies, Syariah and Law, dan sebagainya. Kayak gitu. Selain itu juga ada jurusan-jurusan umum juga. Jadi sama kayak UIN di Indonesia juga most of adalah jurusan-jurusan yang berkaitan agama, dan juga beberapa sedikit itu jurusan yang umum kayak gitu. Nah, itu teman-teman semuanya kalau misalnya teman-teman mau kuliah di PTN Malaysia, pilihannya itu. Kemudian kalau misalnya mau kuliah di PTS di Malaysia, kita juga ada beberapa universitas yang teman-teman bisa masukin. Yang pertama adalah Monash University. Nah, ini yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, ini world rankingnya 55, teman-teman semuanya. Jadi, sekali lagi karena memang Monash University ini yang universitas yang bagus, kemudian setelah itu buka cabang di Malaysia. Sehingga kualitas pendidikannya juga nggak beda jauh, atau ya nggak beda, ya sama, mirip dengan kampus induknya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Monash tapi pengen lebih dekat, nah ini bisa ke Monash University yang cabang di Malaysia ini kayak gitu. Nah, ini kita focusing kalau yang Monash ini kita bukanya adalah yang prodi kedokteran. Kemudian selanjutnya adalah UCSI kayak gitu. Ini counter year-nya 6, waternya 3,1. Ini kalau misalnya dibilang adalah kampus private atau kampus swasta yang asli Malaysia terbaik di Malaysia. Jadi kalau yang Monash tadi kan memang cabang gitu, tapi yang induknya di Malaysia, private university terbaik di Malaysia ya UCSI ini. Nah, ini fakultas dan jurusannya ada macam-macam teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman baca di sini gitu ya, science, kemudian setelah itu engineering, kemudian setelah itu arts, ada semuanya. Kemudian setelah itu business management juga ada beberapa. Gitu. Nah, kemudian setelah itu ada University Technical Malaysia Melaka. Nah, ini country year-nya 18, kayak gitu, unit-nya 3309. Gitu. Nah, fakultas dan jurusannya ini ada beberapa. Jadi kebanyakan karena memang universitasnya adalah fokusnya ke teknik, maka kebanyakan adalah jurusan engineering gitu. Nah, ini Technical Malaysia Malaka tadi pilihan fakultas dan jurusannya. Kemudian setelah itu ada MMU, Multimedia University. Jadi teman-teman tentunya tahu Upin Ipin ya. Nah, Upin Ipin ini berasal dari sini. Atau yang kriternya adalah dari kampus MMU ini gitu. Sehingga dia lebih fokusin ke digital, kemudian setelah itu art, kemudian setelah itu desain dan sebagainya, multimedia kayak gitu. Jadi kalau teman-teman tertarik di dunia itu multimedia, desain, arts dan sebagainya, maka MMU ini saya pikir adalah pilihan yang sangat bagus gitu. Nah, kemudian setelah itu ada Mahsa University, di mana Mahsa ini focusing kita adalah sekali lagi adalah jurusan kedokteran saja gitu. Nah, nanti detailnya saya pikir kita akan bahas tentang kuliah kedokteran di Malaysia, itu akan next meeting mungkin, atau di kesempatan selanjutnya, mungkin kalau nggak minggu depan ya nanti kita agendakan lagi gitu. Kemudian setelah itu ada Quest University. Nah, seperti yang saya bilang tadi, Quest University ini adalah cabang dari universitas yang ada di Kanada, teman-teman semuanya. Jadi Quest University induknya di Kanada, dia buka cabang di Malaysia. Jadi Malaysia ini memang banyak kampus-kampus swasta atau kampus-kampus yang non dari luar Malaysia, ada Eropa, Australia dan juga Amerika, itu buka cabang di Malaysia gitu. Dan Quest ini kita fokusingnya adalah untuk jurusan kedokteran gitu. Kemudian ada UKL. Nah, ini ada di Kuala Lumpur. Nah, ini pilihan jurusannya. Jadi ada engineering, kemudian setelah itu business management, dan juga beberapa tentang sport kayak gitu.
dan ini sport management. Jadi business management dan juga engineering. Apa namanya, pilihan jurusannya adalah berkutat tentang itu. Nah, itu teman-teman semuanya tentang kampus-kampus apa saja yang bisa teman-teman daftar ke Malaysia kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau misalnya teman-teman mau kuliah ke Malaysia, nah itu stepnya bagaimana sih? Kayak gitu. Yang pertama tentunya adalah teman-teman daftar dulu. Nanti tim sang juara ini apa namanya bisa teman-teman daftar ke kita, kemudian setelah itu nanti kita akan apply-kan ke pihak Malaysia. Nah, ini syarat pendaftarannya. Kemudian setelah itu dari pihak kampus sana, nanti akan ada biasanya surat penawaran. Kemudian setelah itu kalau misalnya teman-teman sudah oke, nah kemudian setelah itu kita akan apa namanya kirimkan lagi berkasnya dan juga teman-teman nanti tinggal bayar SPP dan sebagainya. Nah kemudian setelah itu nanti teman-teman sudah bisa diterima gitu. Nah itu sih, jadi saya pikir sangat-sangat simpel sekali untuk kuliah di Malaysia ini. Cuma yang perlu diperhatikan adalah teman-teman perlu menyiapkan IELTS gitu. Jadi yang biasanya yang paling susah untuk kuliah di Malaysia itu adalah IELTS-nya. Karena kalau di Malaysia itu macam-macam ya. Biasanya rata-rata sih 5,5 gitu. Jadi syaratnya adalah IELTS minimal 5,5. Nah, itu syarat minimal yang teman-teman harus punya kalau misalnya teman-teman mau kuliah di Malaysia. Nah, biasanya memang kampus itu tidak masalah kalau misalnya teman-teman tidak punya IELTS 5,5. Cuman masalahnya adalah teman-teman harus ikut kelas bahasa terlebih dahulu sebelum masuk semester 1. Nah, itu yang jadi masalah. Oleh karena itu, kalau kami sarankan adalah teman-teman lebih baik untuk menyiapkan apa namanya IELTS-nya terlebih dahulu, baru daftar gitu. Jadi banyak juga yang pengen daftar kemudian saya tapi IELTS-nya belum siap kayak nah kami sarankan adalah teman-teman pokoknya fokus ke IELTS dulu kalau misalnya mau kuliah ke Malaysia. Setelah itu baru boleh daftar. Kalau misalnya IELTS-nya belum siap, yang kita takutkan adalah teman-teman nanti kesulitan untuk menembus IELTS di sana dan juga biayanya lebih mahal dibanding teman-teman kalau misalnya belajar IELTS di Indonesia gitu. Jadi teman-teman bisa belajar mandiri, entah itu ikut di Sang Juara juga ada program IELTS atau di bimbingan yang lainnya juga ada kayak gitu. Kami sarankan persiapkan untuk IELTS-nya kalau di Malaysia. Dan kalau yang lainnya adalah cukup dengan fotokopi rapot. Kemudian setelah itu biasanya yang dibutuhkan juga adalah SKHUN atau surat nilai ujian sekolah lah ya. Nah, seperti itu. Nah, ini tadi prosedur pendaftarannya. Karena memang saat ini posisinya adalah Malaysia dan Indonesia masih belum open border, maka perkuliahan masih dilakukan secara online. Nah, kalau misalnya teman-teman nanti daftar untuk kuliah di Malaysia, nah itu batch-nya adalah batch September atau Oktober. Nah, kita masih belum tahu apakah batch September Oktober ini bisa dilakukan secara offline atau online, kayak gitu teman semuanya. Jadi kita masih menunggu apakah nanti border Indonesia Malaysia ini sudah bisa dibuka sambil menunggu perkembangan COVID-19 ini. Nah, itu jadi kalau timeline pendaftarannya sendiri nanti tentunya perkuliahan itu dimulai sekitar bulan September atau Oktober, kayak gitu. Kalau di Malaysia sendiri itu ada 2 intake. Jadi yang pertama adalah biasanya intake Januari atau Februari, kayak gitu, mulai perkuliahannya, gitu. Tapi ada beberapa universitas juga yang baru mulai Maret atau Mei, kayak gitu, bergantung universitasnya. Tapi kebanyakan adalah sama kayak di Indonesia, Februari, kayak gitu. Nah, itu pendaftarannya biasanya sudah November, Desember terakhir, kayak gitu. Nah, kemudian tadi kalau misalnya untuk yang intake September ini, pendaftarannya biasanya terakhir ya bulan-bulan Juni, Juli, kayak gitu, biasanya. Oleh karena itu, teman-teman kalau misalnya mau daftar sekarang sudah bisa, cuma apa namanya timeline-nya last date-nya adalah sekitar bulan Juni, Juli 2021.
Nah, itu untuk prosedur pendaftaran. Nah, kalau misalnya tentang biaya kuliah ke Malaysia, itu berapa sih, Kak? Nah, ini kita bahas di luar tentang 3 kampus tadi. Ada apa namanya, Quest, Mahsa, dan juga satunya lagi Monash yang kedokteran. Nah, ini di luar 3 kampus itu, kayak gitu. Nah, itu biayanya registrasi dan visa pelajar plus asuransi 18 juta. Kemudian setelah itu pengurusan dan pengambilan visa single entry Jakarta 1 juta. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa datang sendiri, ini nggak perlu kayak gitu. Kemudian setelah itu, nah ini medical check up, tiket pesawat plus translate dokumen sekitar 6 juta. Gitu. Dan juga nanti tentunya biaya kampus plus asramanya gitu semuanya. Nah, apa aja sih nanti kalau misalnya teman-teman kuliah di atau daftar via Sanjora, apa aja yang dapat? Yang pertama adalah tentunya nanti kita konsultasikan, kita akan suggest teman-teman cocoknya ini masuk universitas yang mana, kemudian jurusan apa dengan kondisi nilai dan juga kemampuan teman-teman semuanya gitu. Jadi ini penting banget teman-teman semuanya karena kuliah ke luar negeri tantangannya adalah banyak yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar gitu. Jadi banyak sekali lagi banyak yang bisa masuk tapi nggak bisa keluar karena kadang ya masuknya masuk aja kayak gitu. Apa namanya tadi yang saya bilang IELTS-nya nanti aja. Nah, akhirnya semester 1 udah kesulitan kayak gitu. Pembelajarannya nanti lebih sulit lagi dan sebagainya. Tentunya kuliah di luar negeri kayak gitu dibanding di Indonesia punya challenge yang tersendiri dibandingkan kuliah di Indonesia. Oleh karena itu ini nanti akan shaping teman-teman semua ya, atau akan membentuk karakter teman-teman semua yang lebih mandiri, lebih ya bisa melakukan semuanya dengan baik secara sendiri. Gitu. Nah, kemudian setelah itu, setelah konsultasi, tadi kita bantu untuk pendaftaran ke kampus tujuan, kemudian setelah itu pengurusan visa, asuransi, dokumen yang dibutuhkan, dan setelah itu dokumen, dan sebagainya. Kemudian setelah itu pendampingan keberangkatan hingga ke kampus tujuan, ini konteksnya adalah kalau misalnya bordernya sudah dibuka, kemudian setelah itu ada pendampingan saat pertama kali tiba di kampus tujuan. Jadi nanti teman-teman sudah apa namanya sampai di asrama, kemudian saya kita kenalin, kemudian setelah itu kalau udah bisa hidup sendiri, nah itu kita akan tinggal gitu. Nah, itu sharing saya tentang kuliah di Malaysia. Silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke admin. Terima kasih banyak Mas Fala penjelasannya. Ini sampai sekarang belum ada pertanyaan nih, belum ada yang masuk nih. Apakah tidak ada pertanyaan dari semua yang ada di sini? Silakan boleh di chat kalau malu untuk ngomong langsung. Atau kalau mau ngomong juga boleh, silahkan di unmute aja, kemudian silahkan ditanyakan apa yang mau ditanyakan. Belum ada ya, masih mikir ya pertanyaannya. Adakah? Nah, sambil menunggu teman-teman untuk bertanya, kayak itu, jadi saya jelasin dulu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mendapatkan info tentang kuliah di Malaysia, kayak itu, nah teman-teman bisa buka website kita, kayak itu, ini. Ini share screen saya kelihatan nggak? Belum ya? Enggak, Mas. Nah. Oke. Ini kelihatan seksinya. Oke, nah ini jadi ini website kita teman-teman semuanya. Teman-teman bisa baca-baca di sini kayak gitu tentang info perkuliahan di Malaysia atau pendaftaran kuliah ke Malaysia. Jadi seperti yang saya sudah jelaskan tadi, ini yang saya jelaskan itu semuanya ada di website ini. Jadi kampus, pilihan kampusnya apa aja, layanan kita apa aja, kemudian setelah itu biaya kuliahnya berapa, dan nah itu juga ada di website ini semuanya teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat kayak gitu, nah ini ada pilihan kampusnya, misalnya kita mau cek di sini kayak gitu. Nah ini bisa diklik masing-masing kampusnya kayak gitu. Nah ini kita juga sudah kasih profil kampusnya. Kemudian setelah itu ada di sini ada apa namanya video profil company-nya.
kemudian ada jurusannya, dan juga ini juga ada biaya per semesternya. Kayak gitu. Jadi semuanya lengkap di website ini teman-teman semua. Jadi ini bisa dicek sanjuaraschool.com/kuliah Malaysia. Yang ini ya. sanjuaraschool.com/kuliah Malaysia, semuanya info tentang perkuliahan di Malaysia bisa dicek di sini. Kemudian selanjutnya kalau misalnya teman-teman mau lebih detail lagi, teman-teman bisa akses drive kita yang tadi di, kalau misalnya ini di sini, nah ini ada booklet dan brosur kuliah ke luar negeri. Nah ini kita bisa cek di sini. Nah, ini apa namanya, teman-teman bisa cek di sini. Ini banyak di antara di sini ada brosur-brosurnya, kemudian setelah itu biaya kuliahnya, kemudian setelah itu ada beberapa profil universitasnya juga. Sehingga kalau misalnya teman-teman mau cek-cek kayak gitu atau baca-baca sendiri, nah ini juga bisa dibaca di sini tadi. Itu Mbak Admin, saya kembalikan lagi. Iya, Mas. Ini sudah ada pertanyaan dari Faiz. Ya, sebentar. Oke. Apa pertanyaannya? Kirim link, Kak. Nah, itu minta tolong dikirimin. Oke, nah itu Kak, kata abangnya teman saya yang sekarang lagi di UTM, sekarang tidak hanya seleksi berkas, tapi juga ditambah tagitu. Ini bagaimana? Maksudnya ditambah tagitu itu apa ya? Maksudnya itu ya? Oh, ditambah tes. Ya, betul. Jadi kalau misalnya di UTM untuk saat ini itu ada namanya bridging test kayak gitu. Jadi ini untuk tes penentuan kemampuan calon mahasiswa untuk menempuh semester 1 di jurusan atau harus mengikuti foundation program dulu kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman apa namanya daftar ke UTM kayak gitu, maka sebenarnya kalau misalnya daftar itu akan keterima. Cuma yang jadi masalah adalah kemampuan teman-teman seperti apa. Kalau misalnya teman-teman nanti ketika tes kemampuannya bagus, maka teman-teman bisa langsung ikut jenjang perkuliahan. Tapi semester 1. Tapi kalau misalnya teman-teman hasilnya nanti belum memenuhi, maka teman-teman harus ikut kelas foundation dulu. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, kelas kalau misalnya namanya ada kelas bahasa. Nah, ini ada kelas foundation dulu kayak gitu. Nah, kelas foundation ini kalau misalnya di Indonesia biasanya dikenal sama matrikulasi gitu. Jadi kelas matrikulasi gitu. Jadi sebenarnya tesnya adalah bukan tes untuk penerimaan, tapi tesnya ini adalah lebih tepatnya teman-teman kalau misalnya daftar di UTM kayak gitu kemungkinan keterima kayak gitu, cuma teman-teman mau langsung ikut semester 1 atau foundation dulu gitu. Jadi diterima, tapi kalau kemampuannya belum memenuhi, maka ikut foundation dulu. Tapi kalau misalnya kemampuannya sudah memenuhi, maka langsung bisa ikut semester 1. Itu untuk pertanyaan dari Faiz Natsir. Kemudian ada pertanyaan lagi, Kak, saya cek di web ada biaya semester 2 sampai 8 itu biaya lebih besar dari semester 1. Apakah nominal tersebut menutupi keseluruhan 2 sampai 8? Saya cek bagian UTM, sebentar saya cekkan ya. Ya, betul. Jadi apa namanya itu adalah semester 2 sampai 8. Maksudnya adalah ya semester 2 sampai 8, jadi 7 semester itu gitu. Jadi semester 1 itu biasanya ada tambahan-tambahannya lebih mahal, kemudian setelah itu untuk yang semester 2 sampai 8, nah ini tentunya kalau misalnya di Indonesia gampangnya adalah uang pangkal gitu kali ya. Jadi semester 1 biasanya biayanya lebih mahal, kemudian semester 2 sampai 8 itu lebih murah gitu. Jadi ini maksudnya kalian di UTM ini adalah biaya total semester 2 sampai 8 gitu. Kemudian
kelas bahasa berapa lama dan berapa lama biasanya bisa bersamaan atau jadwal terpisah. Oke, baik. Jadi kalau yang di Malaysia sendiri kayak gitu, nah itu biasanya kelas atau apa foundation ini dilakukan selama kurang lebih 1 semester kayak gitu. Dan ini biasanya makanya yang saya takutkan adalah ketika teman-teman tidak menguasai bahasa ini juga berbahaya juga karena kalau misalnya teman-teman nantinya misalnya ya sudah dapat kesempatan 1 tahun masih belum memenuhi level bahasa yang ditentukan. Nah itu teman-teman kalau nggak salah cuma punya waktu 1 atau 2 tahun untuk memenuhi level bahasa itu. Kalau nggak teman-teman harus keluar dulu baru setelah itu masuk lagi dan itu biaya lagi. Nah oleh karena itu kami sarankan kalau misalnya teman-teman kuliah ke Malaysia, maka sekali lagi siapkan dulu IELTS-nya. Jadi jangan masuk dulu baru IELTS, tapi IELTS dulu baru masuk. Kayak gitu. Kalau untuk UTM biasanya yang keterima nilai berapa ya? Lalu apakah bisa misalnya sedia A level dan nilainya jelas dengan ujian sekolah? Apakah bisa mendaftar dengan A level? Bisa sih kayak gitu. Jadi untuk yang rata-rata biasanya bergantung sama jurusannya kalau yang UTM ini. Jadi rata-rata yang dibutuhkan adalah nilai matematika, fisika, kimia, biologi. Biasanya kalau UTM itu dan itu biasanya lebih dari 8. Gitu. Jadi nilai IPA lebih dari 8. Tapi bergantung sama jurusannya. Tapi kebanyakan pakai 4 mapel itu. Gitu. Oke, sudah terjawab semua ya pertanyaannya. Apakah ada pertanyaan yang lain lagi nih? Sudah beruntut pertanyaan dijawab semua ini tadi. Yang lain, apakah ada pertanyaan? Belum ada ya. Mungkin saya boleh mewakilkan pertanyaan yang biasanya juga ditanyakan nih Mas. Oke, boleh. Jadi kan tadi memang ada asrama ya. Asrama ketika sampai di Malaysia itu sudah dapat asrama ya. Nah, kalau misal nanti itu mau pindah asramanya, itu boleh atau enggak? Biasanya siswa juga Halo, Mbak Deva, suaranya nggak jelas, putus-putus. Suaranya putus-putus. Ini sudah jelas? Oke, udah jelas. Iya. Kan sampai di Malaysia itu sudah ada asrama ya. Sudah ada fasilitas asrama. Nah, biasanya siswa itu juga tanya apakah nanti asramanya itu bisa pindah atau memang hanya sesuai pilihan dari kampus atau dari sang juara itu. Oke, baik. Jadi kalau yang di Turki, nah itu kita sudah include fasilitas penyewaan asrama untuk bulan pertama. Tapi kalau di Malaysia, nah ini teman-teman membayarkan asrama itu sendiri sama kayak uang biaya kuliah. Jadi bukan termasuk paket yang uang registrasi tadi kayak gitu. Dan teman-teman bebas kalau misalnya memang mau tinggal di asrama bisa, tinggal di kos-kosan juga bisa, tinggal di apartemen juga bisa kayak gitu. Jadi kalau yang di Turki memang paketannya adalah kita sudah sediakan langsung tempat tinggal di sana selama 1 bulan kayak gitu. Tapi kalau yang di Malaysia ini teman-teman nanti bisa pilih. Nah nanti kita bantu untuk carikan kalau yang non asrama kampus. Tapi kalau yang sama kampus ya tinggal bayar sama kayak uang kuliah gitu aja. Mas. Ini ada pertanyaan dari Faiz. Oke, apakah pendaftaran awal 3 juta bisa untuk 3 negara? Ini mungkin maksudnya Faiz ini adalah yang di Turki ya, Faiz. Jadi yang untuk yang di Turki, jadi memang beda-beda. Masing-masing negara itu tidak bisa dijadikan satu kayak gitu. Kalau yang di Turki itu pendaftarannya 3 juta. Nah itu untuk 3 kampus yang ada di Turki sana. Gitu. Jadi harus satu negara yang gitu di sana. Gitu. Kalau yang Malaysia kayak gitu, nah itu tadi registrasinya. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, sudah. Masih belum ada pertanyaan lagi ya yang masuk. Tadi
Jadi untuk link web dan link Google Drive untuk lihat info lengkapnya sudah dikirim via chat ya. Jadi bisa dicek di sana untuk web kuliah Malaysia maupun web link Google Drive untuk booklet info kuliah luar negeri. Di sana lengkap, tapi memang saya tadi perbedaannya. Kalau folder Malaysia berarti untuk Univ Malaysia, folder Turki untuk Univ Turki, dan folder Cina untuk Universitas Cina. Belum ada pertanyaan yang masuk lagi? Atau sudah jelas semua? Baik, jadi nanti kalau misalnya teman-teman tertarik untuk kuliah di Malaysia yang kedokteran, nanti coba kita akan undang kayak gitu perwakilan dari kampus Malaysia yang dari Malaysia sana yang membawahi kampus-kampus yang kedokteran di Malaysia ini, sehingga nanti teman-teman juga bisa bertanya lebih detail tentang perkuliahan kedokteran di Malaysia, terutama di Quest University, kemudian di Monash University, dan juga Mahsa University. Jadi nanti kita agendakan di next week atau nanti next month. Seperti itu untuk yang kuliah di Malaysia. Dan kalau misalnya teman-teman masih ingin konsultasi kayak gitu, kemudian saya masih bingung, ini saya seharusnya daftar kemana sih, atau nggak apa-apa konsultasi lebih detail one by one personal. Nah, kita juga ada layanan konsultasi itu free kayak gitu. Nah, teman-teman bisa konsul aja, nanti bisa linknya bisa dikirimkan ke chat to chat Mbak Deva, ya bisa diakses semuanya. Nah, teman-teman bisa ngisi linknya. Nah, ketika di link itu teman-teman butuh ngisi nilai-nilai teman-teman semuanya, sehingga nanti ketika konsultasi bisa lebih enak, dan itu konsultasinya secara personal, sehingga ya teman-teman bisa ngobrol apapun. Oke, Kak, kalau di Universitas Malaya saya baca ada uang, ya betul. Jadi kalau yang di UTM, nah itu tadi yang kalau silakan baca di web, biaya di semester 1 itu udah include semuanya itu. Jadi makanya tadi yang seperti yang saya jelasin tadi, biaya di semester 1 lebih mahal daripada biaya semester 2 sampai 8, karena semester 1 ini ya ada uang registrasi pangkal dan sebagainya. Oke. Oke, link konsultasinya juga sudah saya kirim via chat ya, untuk teman-teman yang mau konsultasi bisa langsung diisi datanya di sana. Nanti bisa konfirmasi juga ke admin, atau nanti dari kami yang konfirmasi mengenai jadwal konsultasinya. Jadi di sana juga akan input jadwal konsultasi yang diminta oleh teman-teman, tapi memang nanti akan disesuaikan dengan jadwal yang dari sang juara, gitu ya. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi sebelum harus kita tutup sesi sore ini? Sudah? Yakin ini tidak ada pertanyaan lagi sekarang? Oke, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi ya. Sudah cukup jelas dengan yang dijelaskan Mas Fala tadi. Jadi tidak ada pertanyaan lagi. Mas Fala, apakah akan ada yang ditambahkan lagi sebelum ditutup sesinya? Ya, jadi mungkin kalau dari saya itu untuk penjelasan saya hari ini, teman-teman detailnya bisa baca di website, kemudian setelah itu di link terus tadi. Kalau ada yang tanyakan bisa langsung ke admin atau juga bisa langsung konsul. Nah, itu aja kalau dari saya. Terima kasih, Mbak Eva. Terima kasih kembali Mas Fala. Ini sebelum saya tutup, saya mau share screen. Jadi untuk teman-teman ya, yang dari tadi udah ditekankan bahwa kalau ada pertanyaan bisa chat ke nomor admin ini atau langsung klik ya bit.ly kuliah Malaysia SJS. Jadi teman-teman nanti bisa langsung terhubung dengan admin Sang Juara School. Di sana teman-teman bisa tanya info lebih lanjut mengenai kuliah Malaysia ataupun kuliah lainnya, baik itu Turki atau Cina.
nomornya sama ya. Jadi kalau mau tanya tentang kuliah luar negeri bisa ke nomor admin Sang Juara yang ini. Oke. Sudah benar-benar tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu, sesi sore ini saya tutup. Kita ketemu lagi di webinar minggu depan, tentunya dengan narasumber yang lain. Sepertinya kita akan mengundang narasumber baik itu mahasiswa atau malah dosen yang sedang berkuliah di salah satu negara, Turki, Cina, atau Malaysia. Jadi ditunggu ya infonya, stay di grup kuliah luar negeri. Nanti kita akan share terus info webinar gratis tentunya untuk teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah menyempatkan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya akhiri sesi sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama.